Edi Mulyadi terancam 6 tahun penjara, Mabes Polri pakai pasal ujaran kebencian. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Bapak Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada kompromi kepada orang-orang yang menyampaikan ujaran kebencian. Di sini jelas ada unsur sara. Ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah. Terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Agar menyerahkan Edi Mulyadi dan kawan-kawan kepada masyarakat adat Dayak Kalimantan melalui Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan untuk disidang adatkan menurut hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan. Jakarta iNewsMadiun.id. Bareskrim Polri mengambil alih penanganan laporan masyarakat terhadap Edi Mulyadi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber menaikkan status penyidikan dugaan ujaran kebencian yang menjerat Edi Mulyadi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh Edi Mulyadi telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Jakarta Rabu 26 Januari 2022. Sebelumnya, Bareskrim mengambil alih seluruh laporan polisi, pengaduan dan pernyataan sikap masyarakat dari beberapa polda jajaran terkait hal tersebut. Laporan polisi terhadap Edi Mulyadi ada 3 yang diterima, yakni Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, dan Bareskrim Polri. Dalam kasus Edi Mulyadi terjerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dengan ancaman penjara kurungan selama 6 tahun. Terkait kasus ini, polisi meminta seluruh elemen masyarakat mempercayakan sepenuhnya penanganan terhadap aparat penegak hukum. Sebelumnya, Edi Mulyadi menyebutkan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Videonya pun viral di media sosial. Video itu lantas menyulut reaksi dari masyarakat adat Dayak. Edi Mulyadi akhirnya meminta maaf kepada seluruh pihak yang kecewa dan marah atas pernyataannya yang membuat Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Menurutnya, diksi tempat jin buang anak bukan bermaksud menghina, namun lebih diartikan sebagai penggambaran tempat yang jauh, target. Suku Dayak diminta tak provokasi terkait kasus Edi Mulyadi. Merah Putih. Merahputih.com. Ucapan pegiat media sosial Edi Mulyadi tentang Kalimantan dinilai sudah meresahkan. Akibatnya, Edi dilaporkan ke pihak kepolisian. Majelis Adat Dayak Nasional mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS yang dianggap telah melukai hati dan perasaan masyarakat Kalimantan. Mereka pun mendesak Polri segera memproses hukum bekas caleg PKS itu. Ini sudah membuat keresahan masyarakat Kalimantan khususnya hingga masyarakat Indonesia pada umumnya, kata pengacara Majelis Adat Dayak Nasional Petrus Celestinus di Jakarta, Rabu 26 Januari. Wakil Presiden Bidang Internal Majelis Adat Dayak Nasional, Andreus Namsi pun menuntut Edi Mulyadi CS untuk meminta maaf di hadapan sidang Majelis Adat Dayak secara terbuka. Jika tidak, kami akan lakukan secara terbuka agar Edi diproses sesuai hukum adat Dayak dan berlaku di Kalimantan, kata Andersius. Ia mengatakan Polri harus mengambil tindakan tegas sebelum masyarakat Kalimantan bertindak dengan caranya sendiri.
Jangan biarkan masyarakat Kalimantan Barat bertindak sendiri dengan cara kami. Kami minta Kapolri yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap, mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita, kata dia. Andersius menuturkan, selama ini masyarakat Kalimantan tidak pernah mengusik dan memberontak terhadap negara, bahkan mendukung apapun yang dilakukan demi kebaikan bangsa, termasuk pemindahan ibu kota negara. Namun menurut dia, masyarakat Kalimantan kini terusik oleh pernyataan Edi yang menyebut Kalimantan sebagai jin tempat buang anak atau sebagai tempat yang tidak layak, yang disampaikan untuk mempengaruhi membuat resah masyarakat di Kalimantan, kata dia. Andersius juga meminta masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menanggapi pernyataan Edi Mulyadi CS, agar senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian di bumi Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, ujar Martin. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik telah menaikkan kasus dugaan ujaran yang melibatkan Edi Mulyadi.